صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. يا الله لمن الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسمعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع النادية فندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. الله أكبر. سمع الله لمن الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita sekalian, sehingga di pagi hari ini kita digerakkan jiwa dan raga kita untuk melaksanakan salah satu sunnah dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
Semoga amal ibadah yang telah kita lakukan, yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga kepada para pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejaknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di pagi yang penuh berkah ini, alhamdulillah, nanti setelah kita sedikit berbagi ilmu dan juga nanti ada berbagi santapan jasadiah, berupa nanti ada pembagian sayur mayur gratis dari Masjid Mustafa. Nanti jadi dari sini Bapak Ibu sekalian yang sudah mendapatkan kuponnya nanti bisa langsung ke belakang masjid untuk menukarkan kupon dengan beras dan sayur mayur yang sudah disiapkan. Semoga nanti bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi yang penuh berkah ini ada amalan ibadah yang oleh Nabi dan para sahabat berusaha untuk tidak meninggalkannya, yaitu sholat sunnah fajar yang diibaratkan lebih baik dibandingkan dengan dunia beserta isinya. Memang tidak banyak orang yang memahami hadis ini, sehingga tidak sedikit yang mengabaikan amalan ini, yaitu sholat sunnah fajar. Bahkan para sahabat ketika sampai di waktu subuh, kemudian imam sudah mendirikan kewajiban sholat subuhnya, para sahabat yang ketinggalan sholat sunnah fajar, mereka melakukan qada penggantinya setelah sholat subuh dilakukan. Ini hadisnya insya Allah sahih Bapak Ibu sekalian. Jika kita ketinggalan sholat subuh, datang ke masjid, kemudian sudah didirikan sholat subuh, kemudian nanti setelah selesai kita boleh melakukan sholat sunnah fajar. Jadi tidak harus di depan sholat sunnah fajarnya Bapak Ibu sekalian. Ini diceritakan ada sebuah riwayat seorang sahabat yang melakukan sholat sunnah setelah melakukan sholat wajib, sholat subuh. Kemudian Rasulullah mau melihatnya dan kemudian membiarkannya. Berarti ini hadis diperbolehkannya perilaku sahabat yang dilakukan oleh di depan Rasulullah, tapi kemudian Rasulullah tidak melarangnya. Kemudian ada keutamaan, walaupun hadis yang lain pengganti sholat sunnah fajar, yaitu ketika terbitnya fajar, terbitnya matahari. Jadi tunda dulu setelah sholat fardu subuh, kemudian nanti ketika terbit matahari baru melakukan sholat sunnah fajar. Ini kodoknya, tapi diharapkan tidak tiap hari Bapak Ibu sekalian. Namanya kodok kan hal yang mendesak, ya, yang memang tidak disengaja, ya, tapi diharapkan tidak dilakukan tiap hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian betapa mulianya sholat sunnah fajar ini, sehingga Allah dan Rasulnya memberikan rukhsah keringanan kita untuk melakukan setelah sholat subuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itulah saya mengajak terutama kepada pribadi saya dan pemuda kepada jamaah sekalian untuk semaksimal mungkin untuk tidak meninggalkan sholat sunnah fajar. Berusaha semaksimal mungkin, walaupun pun kita tidak melakukannya tidak berdosa, akan tetapi bukan berarti pula kita untuk menyepelekan, menggampangkan sunnah Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kesempatan subuh yang penuh berkah ini, saya akan menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang
yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, kemudian ingin mendapatkan kenikmatan dari keberimanannya, ya, jadi merasa lezatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selama ini kita sudah beriman, sudah berapa tahun, berapa puluh tahun, sudahkah kita merasakan manisnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seandainya kemudian kita belum merasakan beriman, lezatnya beriman kepada Allah, mungkin ini sebagai salah satu hal, tips caranya agar kita merasakan enak, merasakan nikmat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ketika kita ingin mendapatkan lezatnya, nikmatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hendaknya kita mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih daripada kita mencintai yang lainnya. Ini tingkatan yang paling tinggi Bapak Ibu sekalian. Seandainya selama ini kita kok beriman biasa-biasa aja, ada suara azan tidak tergerak hatinya, ada seruan melakukan kewajiban kepada Allah, kemudian kita biasa-biasa aja, tidak tergerak hati kita. Jangan-jangan Bapak Ibu sekalian, selama ini kita belum mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih daripada yang lain, sehingga ada suara azan, ada tontonan di televisi, lebih mencintai nonton TV-nya daripada kemudian dia menggerakkan kakinya untuk segera melakukan kewajiban menuju masjid. Orang yang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya dibandingkan kepada cintanya kepada yang lain, ketika ada seruan kepada Allah maka dia akan segera untuk melakukannya. Itulah bukti cinta Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana kita mencintai siapapun, seseorang, seandainya orang yang kita cinta memanggil kita, pasti kita akan segera memenuhi seruannya itu, memenuhi panggilannya. Akan tetapi sebaliknya, ketika kita tidak cinta, bahkan tidak peduli, ketika dipanggil kita akan mengabaikannya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita melakukan kewajiban sholat jamaah, bukan semata-mata kita ingin dipandang oleh manusia, akan tetapi gerakan kaki kita semata-mata sebagai wujud cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena Allah yang manggil, walaupun yang manggil azan adalah manusia, tapi hakikatnya itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat jamaah merupakan salah satu wujud kecintaan kita kepada Allah. Orang yang cinta pasti akan mudah untuk menggerakkan kakinya untuk menuju yang dicintainya. Akan tetapi kalau tidak cinta, maka dia akan berat hati untuk menuju panggilan yang dicintainya itu. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, sholat jamaah lakukanlah. Ini salah satu hal yang ditekankan oleh Allah dan Rasul-Nya, terutama bagi laki-laki. Kalau perempuan memang banyak hal, ada alasan untuk di rumah, dan itu memang ada perintahnya dari Rasul. Akan tetapi bagi laki-laki, bahkan ada sebuah riwayat Rasulullah SAW, seandainya ada yang bisa menggantikan saya untuk memimpin sholat jamaah, kemudian saya akan berkeliling membakar rumah-rumah yang di situ ada laki-lakinya dan tidak mau melakukan sholat subuh, sholat berjamaah. Ini menunjukkan lebih ditekankannya sholat berjamaah di masjid Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika kita ingin merasakan lezatnya, manisnya beriman kepada Allah, adalah hendaknya kita mencintai sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencintai istri-istri kita, ditekankan bahwasanya kita mencintai mereka, ditekankan bahwasanya kita semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mencintai anak-anak kita juga demikian, hendaklah
Kita mencintai anak kita hanya karena Allah. Seandainya kita diberikan amanah harta yang banyak, cintai harta itu juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika didasarkan cinta itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mencintai karena Allah, maka kita akan berusaha bagaimana caranya istri-istri kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan membiarkan istri-istri kita kemudian ketika keluar rumah mengumbar auratnya. Kita tidak akan membiarkan ketika istri-istri kita akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Juga demikian, kalau kita mencintai Allah, mencintai anak kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan pernah membiarkan anak-anak kita melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi jangan sampai ketika anak kita berpaling dari agama yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu al-Islam. Batas persaudaraan seorang muslim adalah keimanan itu. Ketika sudah beda agama, maka tidak ada kata persaudaraan sesama iman. Ini juga menjadi salah satu pemutus ketika ada anak dan orang tua. Seorang anak bisa putus mendapatkan warisan ketika dia murtad, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, jangan sampai anak keturunan kita menjadi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Oleh karena itulah cintai istri kita, anak kita. Sebagai wujud cinta itu, maka bagaimana kita bisa mendidik mereka agar lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang ketiga, ketika kita ingin mendapatkan manisnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah hendaknya tanamkan dalam diri kita bahwasanya kita benci kembali kepada kekafiran, kepada kekufuran, sebagaimana benci kita ketika kita dimasukkan ke dalam api neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sekarang lebih banyak-banyaknya orang, mereka orang-orang yang berusaha untuk merusak ajaran Islam, nikah beda agama. Mereka lagi memperjuangkan bagaimana nikah beda agama itu dilegalkan di negara kita. Kemudian ada orang pindah agama pun mereka tidak malu. Bahkan mereka dengan bangganya mempertontonkannya di media massa. Padahal dalam Islam tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk pindah agama. Bahkan dalam aturan syariat Allah, ketika seorang pindah agama, murtad, itu ada tahapannya. Dia harus dinasihati sampai berapa kali. Ketika sudah dinasihati masih dalam kekufurannya, maka sudah halal darahnya. Tapi dilakukan oleh negara yang berdasarkan syariat Allah. Kalau yang bukan, ya jangan sampai ada orang murtad kemudian kita bunuh. Repot kita ini cuma pasal pidana, tidak boleh. Ya, tapi ketika agama menjadi dasar negaranya, itu insya Allah itu ada syariatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian kultum yang singkat ini di pagi hari ini, di subuh berkah ini, beserta kegiatan dari Masjid Mustafa, yaitu Amaliyah Subuh Berkah ASB. Semoga pertemuan kita di pagi hari ini penuh dengan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkatnya, apa yang kami sampaikan adalah, Bapak Ibu sekalian, mari kita menjadi orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah, agar kita mendapatkan manisnya, lezatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syaratnya ada 3 yang tadi kami sampaikan: cintai Allah dan Rasul-Nya lebih dari kita mencintai yang lain. Yang kedua, hendaklah kita mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah hendaknya kita benci kembali kepada kekafiran, sebagaimana kita bencinya dimasukkan ke dalam api neraka. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah.
Semoga bermanfaat. Ini menjadi nasihat bagi kami pribadi dan juga semoga bagi jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.